Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah pada hari ini. Namun sebelum kita pergi beribadah bersama umat Allah di rumah yang kudus, kita akan disapa terlebih dahulu oleh sabda Allah sebagai sarapan pagi kita untuk mensyukuri hari yang penuh bahagia. Hari ini Minggu Advent yang ketiga. Sebagian akan mengikuti sakramen baptisan, sebagian mengikuti sakramen perjamuan kudus. Karena itu mari siapkan hati kita untuk disapa sabda Allah. Mari berdoa. Di Minggu Advent yang ketiga ini ya Allah, kami menghampiri kekudusan-Mu serta mengangkat pujian syukur atas kemurahan-Mu. Engkau layakkan kami di akhir tahun ini dan sekaligus sebagai awal kalender gerejawi, kalender liturgis. Karena itu kami rindu disapa sabda Tuhan. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, firman Tuhan datang pada hari ini Minggu 12 Desember 2021 dari kitab Amos pasal 9 ayat 11 sampai 15. Amos pasal 9 ayat 11 sampai 15, janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembaca akan tepat menyusul penuai dan pengiring buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umat Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allah. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Amin. Bapak yang sama-sama Allah kasihi, seperti Hosea, Amos juga adalah nabi yang bertugas untuk kerajaan utara Israel. Namun Amos berasal dari Yehuda, kerajaan selatan, yang diutus oleh Tuhan ke Israel untuk menyerahkan dosa dan kejahatan umat. Nubuat Amos disampaikan sekitar tahun 760 sebelum Masehi, beberapa tahun sebelum Hosea memulai pelayanan publiknya. Menurut Amos, agama sejati menghasilkan kekudusan dan perilaku yang benar. Penyembahan yang benar bukanlah mempersembahkan kurban bakaran, merayakan semua hari-hari keagamaan, dan beribadah di bait suci. Penyembahan yang menghormati Allah akan memimpin umat untuk memperlakukan sesama dengan adil dan menaati perintah-perintah Tuhan. Perikop bacaan kita berbicara masalah janji keselamatan. Allah memang tegas terhadap dosa. Itu sebabnya ia tidak berkompromi dengan dosa dan menghukum setiap orang yang berbuat dosa. Namun Allah juga penuh kasih. Ia memberikan janji-janji pemulihan bagi rencananya selanjutnya. Janji Allah di sini mencakup 3 hal. Pertama, Allah akan memulihkan kerajaan Israel. Ia akan mendirikan kembali pondok Daud. Pemulihan Israel ini kelak dilambangkan oleh pemulihan rumah Tuhan pada masa Nehemia dan Ezra. Kedua, Allah akan menjadikan tanah Israel menjadi tanah berkat. Apa yang ditanam akan menghasilkan panen yang banyak. Keadaan musim tanam dan panen susul-menyusul membuat mereka kebanjiran berkat. Mereka tidak akan pernah akan kekurangan lagi. Ketiga, Allah akan memulihkan umat. Mereka akan pulang untuk membangun kota, menanami dan membangun kebun. Mereka akan hidup di tanah yang telah Tuhan janjikan. Janji itu pun telah terjadi, yaitu setelah 70 tahun mereka tinggal di pengasingan Babel. Mereka dipanggil pulang kembali ke Yerusalem. Allah telah menyatakan diri dalam hukuman dan janji.
Janji yang diucapkan kelak akan terjadi tepat sesuai yang dia ucapkan. Dan Allah dapat dipercaya karena apa yang dia ucapkan pasti terlaksana. Firman-Nya penuh kuasa dan tak pernah pudar oleh waktu. Kuasa pekerjaannya pun dapat dipercaya karena ia membuktikan kuasanya. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, Allah adalah adil. Setelah menerima penghukuman karena dosa, Israel beroleh pengampunan. Demikian juga dengan kita, setelah Kristus menanggung hukuman dosa kita beroleh pengampunan dan pemulihan. Lalu kita hidup dalam anugerah-Nya yang membuat kita dapat berkarya sesuai anugerah yang kita terima. Kita tidak akan pernah kekurangan dalam hidup ini. Janji pemulihannya cukup untuk membuat kita dapat menguraikan benang kusut kehidupan karena dosa yang pernah kita perbuat. Juga cukup untuk membangun kembali hidup yang telah hancur. Tuhan Yesus memberkati dan memulihkan kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Kami yakin ya Allah, bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau berjanji, maka Engkau akan menggenapi janji-Mu. Dalam kedosaan umat-Mu, Engkau membuangnya 70 tahun. Berproses selama 70 tahun itu. Dalam pengasihan-Mu, Engkau memulihkan dan mengembalikan mereka ke tanah terjanji. Kami bersyukur lewat pembelajaran ini bahwa dalam kemurkaan-Mu resiko diterima oleh umat-Mu. Namun dalam kasih-Mu Engkau pun pula memulihkan dan memberkati umat Allah, memberkati pekerjaan mereka, tanah mereka, dan seluruh karya mereka. Karena Engkau yang memulihkannya sendiri. Bapak, juga demikian pun pula kami sekalian sebagai umat ketebusan dalam menjalani kehidupan ini. Masing-masing kami mengakui dan menyadari ketakmampuan dan kedosaan kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini, memaknai hidup ini. Sehingga dalam keterbatasan kami, dalam ketakmampuan kami, dalam ketaatan kami, dalam kedosaan kami, Engkau hadir. Engkau mendisiplinkan kami untuk kembali ke jalan yang Tuhan perkenankan, sehingga karya-Mu lah yang senantiasa diperdengarkan. Engkau adil dalam setiap keberadaan-Mu. Dengan hikmat, kemampuan, dan kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk memaknai setiap murka Allah dalam keberadaan kami. Selalu mendoakan seluruh umat Tuhan dalam setiap keberadaan mereka. Allah memanggil mereka, Allah memulihkan mereka dalam kedosaan mereka, sehingga kami terlayakkan di hadirat-Mu. Inilah doa kami, pengharapan kami. Dengarkan ya Allah, karena semuanya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, demikianlah Artos edisi Minggu 12 Desember 2021 pada Minggu Advent yang ketiga. Kita kembali mendengarkan tentang janji keselamatan Allah akan berikan. Jalanilah hidup hari ini, minggu ini, mari bersyukur kepadanya. Amini dan yakini tentang janjinya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tetap jaga protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah itu dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, dengan mencuci tangan, peduli terhadap sesama. Selamat pagi, salam sejahtera, selamat hari Minggu, Tuhan beserta kita. Amin.